Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba yang beriman kepadanya. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur'an yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Pertama sekali Allah menyampaikannya di dalam surah Ali Imran ayat 185. Yang kedua di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kemudian Al-Ankabut ayat 57. 3 kali Allah menyampaikan hal tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wajaat sakratul mauti bil haq. Sungguh betul-betul sakaratul maut itu akan datang. Di dalam surah Jumu'ah ayat 8 Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sungguh-sungguh betul dia akan menemui kalian. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun setelah Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia, Allah mengatakan summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah hidup itu betul-betul pasti akan mati. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat terakhir ayat ke-11 Allah mengatakan walay yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan, menunda suatu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, banyak ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kematian sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Bahkan ada lagi ayat selain itu yang memastikan kepada kita bahwa kematian itu pasti datang. Menurut ahli bahasa Arab, apabila orang yang kita ajak berbicara itu tidak meyakini apa yang kita sampaikan, maka kita ulang-ulang menyampaikannya, memastikannya. Kemudian kalau tidak cukup juga kita pakai taukid, namanya penguat kata-kata dengan kalimat sesungguhnya, betul-betul. Maka di dalam ayat tadi kita sudah mendapatkan hal tersebut. Lalu kita sekarang bertanya, adakah di antara kita yang meragukan bahwa kematian itu tidak akan mendatangi dia? Adakah di antara kita yang ragu bahwa dia akan mati? Dia yakin bahwa dia akan hidup selama-lamanya? Pasti kita menjawabnya tidak ada seorang pun yang meyakini atau tidak ada seorang pun yang ragu bahwa suatu saat dia akan pasti mati. Bahkan sekalipun Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dia yakin sekali bahwa suatu saat dia pasti akan mati. Buktinya jauh-jauh hari sebelum dia mati, dia sudah siapkan kuburannya, dia siapkan segala sesuatu yang akan disertakan dengan dia ketika dia sudah mati. Karena begitu keyakinan mereka pada waktu itu. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menguatkan kepada kita membicarakan begitu sering tentang kematian? Ahli tafsir menjelaskan kepada kita, hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil di sana adalah seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, sekalipun kalian yakin bahwa kalian akan mati,
namun dalam kenyataan tingkah laku kalian sehari-hari menunjukkan seolah-olah kalian tidak percaya bahwa kalian suatu saat akan mati. Oleh karena itu perlu kami ulangkan, kami ingatkan selalu bahwa kematian itu pasti mendatangi kalian. Oleh karena itu, maka bersiap-siaplah. Itu yang mesti kita lakukan. Ibarat hidup kita pada saat ini tidak ada obahnya seperti ayam potong yang dibawa oleh pedagang ke pasar setiap pagi, puluhan bahkan ratusan ekor, kemudian satu persatu mereka sembelih. Tidak ada obahnya diri kita dengan ayam potong yang akan disembelih oleh pedagang itu. Cuma mungkin jeda waktunya yang cukup lama, yang berbeda. Kalau ayam potong dari pagi sampai sore barangkali, kalau kita ada rentang waktu beberapa lama, beberapa tahun mungkin, namun kita tidak yakin, namun kita tidak tahu kapan jatah kita akan dipanggil oleh malaikat maut, sebagaimana ayam yang ada di dalam kandang itu tidak tahu dia giliran keberapa dia akan diambil oleh yang mempunyai ayam tersebut. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, oleh karena itu apalagi kita berada di akhir zaman ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan salah satu di antara tanda sudah dekatnya hari kiamat itu kasratu mautil fuji'ah, banyaknya terjadi kematian secara mendadak. Bagaimana kita menyaksikan orang-orang sekitar kita kemarin baru masih sehat walafiat, bahkan sebentar sebelum dia mati itu masih segar bugar, tiba-tiba meninggal tanpa ada penyebab. Dan hal seperti itu tidak mustahil juga akan mendatangi kita. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang akan menghilangkan kelezatan hidup, yaitu maksudnya adalah kematian. Dan bukan seperti yang banyak kita lakukan, kita takut terhadap kematian, justru kita berusaha untuk melupakannya. Kenapa? Dengan melupakan kematian kita tidak akan selamat darinya. Justru kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengingat kematian sebanyak-banyaknya, tapi bukan sekedar ingat begitu saja. Kita siapkan diri kita untuk menghadapinya. Karena kematian bukanlah berakhirnya segala sesuatu, justru kematian adalah awal atau ambang permasalahan yang sebenarnya. Banyak orang barangkali susah hidupnya, kemudian dia mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri. Dia kira itu akan menyelesaikan perkara. Tapi justru itulah perkara yang sebenar-benarnya yang akan dia hadapi setelah itu. Banyak rentetan yang mesti dia selesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak berlaku baik ketika hidup ini, maka beban yang sangat berat akan dia hadapi, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu tidak bisa kita banding-bandingkan dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, kita perbanyak untuk mengingat kematian sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan yang lebih penting daripada itu, kita hadapi, kita ingat kematian itu dengan cara mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yang pertama sekali dengan bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, kemudian membekali diri kita dengan amal ibadah ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala redha kepada kita ketika kita dijemput oleh malaikat maut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.